Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah cerita yang masih diceritakan oleh Teh Yuni kepada Kang Holil. Ini tentang kakaknya, yaitu dendam. Seorang kakak kepada seseorang yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa ibunya. Ini lanjutan dari yang kemarin. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Semenjak kepergian ibu waktu itu, aku hanya bisa merenung mengingat betapa besarnya kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Sampai-sampai ibu rela banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Bahkan sampai kakakku sukses pun ibu selalu bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Saat itu aku sudah kehilangan arah lagi untuk hidup. Hanya ibu Nanilah yang perhatian kepada kami saat ini. Meskipun Bu Nani bukan bagian dari keluargaku, namun Bu Nanilah yang selalu memberikan perhatian kepada kami. Berbeda denganku yang menjadi orang pemurung, kini Aldi tumbuh semakin dewasa. Dan Aldi juga kini menjadi sosok ayah untukku. Meskipun usia Aldi jauh di bawahku, namun pemikiran Aldi sangatlah jauh di atasku. Aldi selalu menghiburku dan menasehatiku agar tidak bersedih lagi. Aldi pula yang sekarang menghidupiku. Seharusnya akulah yang menanggung segala biaya hidup adikku, namun kini malah terbalik. Aldilah yang menanggung kehidupanku dengan bekerja di sebuah pasar demi sesuap nasi untuknya dan juga untukku. Setiap hari Aldilah yang melanjutkan aktivitas ibu membersihkan halaman kontrakan tersebut, sedangkan aku hanya duduk melamun di dalam kamar di mana ibu terakhir kali tertidur dan pergi untuk selamanya. Beberapa hari ke depan, tiba-tiba ada seorang anak perempuan seumuranku menghampiri tempat aku tinggal. Dia bernama Susi. Punten. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar rumah. Waalaikumsalam, jawabku dari dalam. Aku pun kemudian membuka pintu dan keluar. Aku tampak heran dengan perempuan tersebut. Maaf, cari siapa ya? Tanyaku kebingungan. Kamu Yuni kan? Tanyanya. Iya, aku Yuni. Maaf, kamu siapa ya? Tanyaku heran. Aku Susi. Aku anaknya Ibu Nani. Mendengar jawaban tersebut, aku baru menyadari kalau Ibu Nani memiliki seorang anak perempuan seumuranku. Oh, kamu anaknya Ibu Nani? Ada perlu apa ya? Tanyaku.
Tidak Yun, aku diminta ibu untuk menemanimu karena ibu takut kalau kamu sendirian di rumah, jawab Susi. Takut? Takut kenapa? Tanyaku heran. Ibu takut kalau kamu masih belum bisa menerima kepergian ibumu dan terlalu larut dalam kesedihan. Makanya ibu memintaku untuk menemanimu di sini sampai adikmu pulang. Loh, memangnya kamu tidak bekerja, Sus? Tanyaku. Aku baru selesai kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan. Makanya aku mau menemanimu. Aku juga di rumah jenuh, gak ada teman. Mau Yan? Mau Yun? Kamu aku temani biar kamu tidak kesepian, pintanya. Sebenarnya saat itu aku merasa tidak enak karena aku masih nyaman dalam kesendirian dan lamunanku. Namun setelah Susi mencoba menghidupkan semangatku untuk hidup lagi, akhirnya aku sadar kalau aku butuh teman seperti dia yang bisa membakar semangat hidupku lagi. Semenjak saat itulah aku dan Susi kini lebih dekat, dan Susi juga mengajarkan banyak hal tentang hidup. Kini aku menyadari tentang Susi. Susi bukan hanya cantik dari parasnya saja, Susi juga sangat cantik hatinya. Bahkan Susi lebih giat dalam beribadah, tidak seperti aku yang terkadang beribadah dan juga kadang tidak melakukannya. Melihat kondisiku yang sudah kembali seperti dulu, Aldi, adikku, merasa sangat senang. Bahkan Aldi diam-diam mendatangi rumah Bu Nani hanya untuk sekedar berterima kasih atas kebaikannya selama ini, dan juga berterima kasih kepada Susi karena sudah membuat kakaknya kembali bersemangat dan bisa melangkah untuk masa depannya. 2 bulan berlalu, aku dan Aldi kini sudah bisa mengikhlaskan kepergian ibu. Sebenarnya Aldi sudah dari dulu mengikhlaskan ibu, karena Aldi semenjak ibu pergi, kini dia semakin giat dalam beribadah dan berkumpul bersama orang-orang yang paham akan agama. Sedikit banyaknya Aldi bisa mendapatkan pelajaran dari orang-orang sekitaran musola. Meskipun dia bekerja, Aldi tidak pernah lupa dengan kewajibannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian kakakku kini pulang. Kakak masih tidak percaya dengan kepergian ibu. Terlihat dari sorot matanya yang memancarkan dendam yang begitu besar terhadap orang yang sudah membuat ibu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Berbagai informasi dicarinya untuk bisa mendapatkan siapa yang melakukan hal tersebut kepada ibunya. Bertanya ke sana kemari tentang siapa orangnya, namun tidak ada yang mengetahuinya. Kuncinya hanya satu, yaitu Ibu Nani. Namun saat ini Ibu Nani sedang tidak berada di rumah. Ibu Nani sedang berada di luar kota untuk membahas tentang usahanya yang berada di kota lain. Sebenarnya aku juga tahu orang tersebut, namun aku dan Aldi tidak mengungkapkannya karena tidak ingin ada hal yang menimpa kakakku yang baru saja datang dari perantauan. Kak Leni, apa kakak tidak ingin memberikan doa pada ibu dan melihat rumah terakhir ibu? Ucapku. Kakak juga pengen Yun, tapi kakak sedang berhalangan, jadi kakak tidak bisa ke sana, jawab Kak Leni. Oh ya Yun, apakah kamu tahu orang yang mengirimkan santet itu? Tanya Kak Leni sembari menatapku tajam. Aku tidak tahu Kak.
Yang jelas, sebelum santet itu datang, ada beberapa lemparan ke atas genting. Saat aku melihatnya, tidak ada sedikit pun serbuk atau debu di bawah. Saat aku masuk, ibu sudah kejang dan kondisinya mengenaskan. Perihal siapa pelakunya, aku tidak tahu, Kak. Memangnya apa yang akan kakak lakukan apabila kakak tahu? Tanyaku. Kakak akan bikin perhitungan atas kepergian ibu. Nyawa harus dibalas dengan nyawa, jawab Kaleni. Aku dan Aldi terperanjat mendengar jawaban kakak. Aku tidak menyangka kalau kakakku memiliki pemikiran seperti itu. Sudahlah kak, jangan dipermasalahkan lagi. Kasihan ibu di sana. Ibu sudah tenang di sana. Ucapku memohon. Tidak Yun, tekad kakak sudah bulat. Kakak tidak terima keluarga kita diperlakukan seperti itu. Andai kakak tidak melihat saat terakhir ibu bernapas, mungkin kakak tidak akan memendam dendam ini. Kakak melihatnya di saat perut ibu meletus dan berceceran paku, jarum, dan berbagai binatang di dalam perut ibu. Sakit hatiku Yun melihat ibu kita meninggal seperti itu. Maka dari itu, kalian jangan halangi tekadku untuk menuntut balas, ucap Kaleni sembari menangis. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menyembunyikan siapa pelaku dari santet tersebut. Namun Aldi mencoba menasehati Kaleni. Namun hasilnya malah Aldi lah yang terkena makian dari Kaleni. Kamu itu masih kecil. Tahu apa kamu tentang dendam dan agama? Kamu tidak pantas menasehati kakakmu. Kamu tidak pantas menasehati kakakmu, ucap Kaleni meninggalkan kami berdua. Aku kembali menangis dan memeluk adikku. Aldi hanya bisa menenangkanku dengan caranya. Aldi memang anak yang baik menurutku. Berkat didikan dari ibu, kini Aldi tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh. Beda dengan Kak Leni yang selalu dimanja oleh almarhum bapak. Tapi Kak Leni juga sering bertengkar dengan bapak karena bapak suka melakukan kekerasan kepada ibu dan juga Kak Leni. Meskipun Kak Leni selalu mendapatkan omelan dari ibu semasa kecilnya, namun rasa sayang Kak Leni terhadap ibu sangatlah besar. Sampai-sampai Kaleni bisa memiliki dendam terhadap orang yang sudah membuat ibu meninggal dunia. Singkat cerita, percekcokan aku dan Kaleni pun tak terhindarkan. Dengan aku yang harus mengalah, Kaleni pun pergi entah kemana. Namun yang aku tahu, Kaleni menghampiri Ibu Nani untuk mencari informasi tentang siapa yang melakukan semua ini terhadap ibu. Dan aku menyayangkan kepada Ibu Nani yang telah memberikan informasi kepada Kaleni. Aku tahu Kaleni orang yang nekat apabila keinginannya tidak terlaksana. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa terhadap semua yang terjadi. Dan akhirnya apa yang aku takutkan pun terjadi. Dengan Kaleni mendatangi sebuah rumah yang menurutnya adalah rumah seorang sakti. Rumah seseorang yang sakti yang bisa menyantet atau membuat guna-guna terhadap orang yang Kaleni benci. Tepat sepulangnya dari tempat tersebut, Kaleni sangat terlihat sibuk dengan mencari-cari rumah Bu Marwah yang sudah membuat ibu meninggal. 2 hari Kaleni tidak pulang demi mendapatkan tempat tinggal Ibu Marwah dan juga informasi kelemahan dari mereka, dan untuk mendapatkan sebuah barang dan juga
foto dari orang-orang yang akan menjadi korban santetnya. Setelah dirasa semuanya cukup, Kaleni kembali lagi ke rumah orang sakti tersebut dengan memberikan persyaratan dan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan kepada orang sakti tersebut. Dan kemudian Kaleni pun meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah. Terlihat Kaleni sangat gelisah. Mungkin yang ada dalam pikirannya saat ini adalah hasil dari santet tersebut. Apakah berhasil atau tidak? Begitulah yang ada dalam pikirannya saat ini. Seandainya berhasil, maka dendam yang Kaleni pendam semuanya telah usai. Dan apabila gagal, maka Kalenilah yang mungkin akan terkena tulahnya dari niatnya sendiri. Beberapa hari berlalu, Kaleni mendapatkan informasi dari Ibu Nani perihal Ibu Marwah dan juga Fitria anaknya. Penuturan Ibu Nani, Bu Marwah saat ini sedang mengalami sakit yang sangat aneh, dengan sekujur tubuhnya mengeluarkan benjolan berwarna hijau dan juga berbau busuk. Dan suaminya yang baru saja sampai di rumah merasa kaget dengan penyakit yang istri dan anaknya alami saat ini. Berbagai cara untuk mengobatinya sudah dipikirkan oleh Pak Sudi saat itu. Namun kendala siapa orang yang bisa menyembuhkannya, Pak Sudi pun tidak mengetahuinya. Karena Pak Sudi sangatlah jarang bergaul dengan para tetangga, dikarenakan kesibukannya yang sangat padat dan jarang sekali berada di rumah. Para tetangga pun yang mengetahui perihal sakitnya Bu Marwah kini berbondong-bondong mengunjungi Bu Marwah dan juga Fitria untuk sekedar menjenguk keluarga tersebut. Sedangkan Kaleni hanya memantau dari kejauhan dan tak berani mendekat. Kaleni hanya tersenyum puas dengan hasil dari orang pintar tersebut. Namun tanpa Kaleni sadari, di dalam rumah Bu Marwah ternyata ada salah seorang yang mengerti dengan perihal tersebut dan berusaha mengobatinya. Namun semua sudah terlambat. Di samping kiriman yang diminta oleh Kaleni sangat kuat, akhirnya Bu Marwah dan Fitria pun meninggal dengan cara yang mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Berkat pengobatan tersebut pula lah orang sakti yang mengirimi Bu Marwah santet itu ikut meninggal karena serangan dan upaya pengembalian santet tersebut oleh seorang yang berada di rumah Bu Marwah sebelum akhirnya Bu Marwah meninggal. Untungnya Kaleni tidak mendapatkan dampak yang sangat parah. Hanya saja Kaleni harus mengalami teror-teror dari makhluk pengikut orang sakti tersebut. Dan Kaleni pun terlihat seperti orang yang kurang waras karena selalu berteriak-teriak sendiri di dalam kamarnya. Pergi, pergi kalian, pergi. Jangan ganggu aku, pergi. Itulah teriakan Kaleni setelah kepergian 3 orang yang bersamaan dalam sehari. Merasa tidak tega dengan yang dialami Kaleni, Aldi adikku pun meminta pertolongan kepada teman dan orang-orang yang bisa dibilang ahli mengobati masalah penyakit gaib. Semenjak saat itulah Kaleni terus diobati oleh Aldi beserta Pak Sardi dan juga orang-orang yang berada di musola yang tampak peduli terhadap kami. Mereka mengobati Kaleni dengan begitu sabarnya. Sampai beberapa minggu berlalu, Kaleni pun kini sudah seperti sedia kala lagi.
dan berusaha jujur kepada mereka dan meminta mereka membimbing kalian untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini kalian masih dalam pantauan Aldi, si anak bontot yang menjadi inspirasiku. Cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita dari Kang Holil ini. Dan mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan menguak motif dari Bu Marwah dan juga anaknya yang bernama Fitria perihal dengan kirimannya kepada Ibu Lisa atau ibunya Teh Yuni. Mungkin sekian dari kami, dan seperti biasa untuk teman-teman semua yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga untuk yang belum subscribe, silahkan bantu channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Seperti biasa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.